Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA dengan judul lensa cembung dan cermin cekung. Perkenalkan, saya Sri Prabawati Sulida dengan NIM 859415625 UPBJJ Universitas Terbuka Makassar. Adapun tujuannya, setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan dapat 1. Menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. 2. Menentukan kekuatan lensa cembung atau P. 3. Menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Pada praktikum ini digunakan dua alat optik, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen karena permukaannya melengkung keluar. Ketika cahaya melewati lensa cembung, berkas cahaya dibiaskan sehingga bertemu di satu titik yang disebut titik fokus. Titik api atau titik fokus lensa cembung merupakan tempat bertemunya berkas sinar-sinar bias jika sumber cahaya dianggap berada pada posisi yang jauh tak terhingga. Sedangkan cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan juga bersifat mengumpulkan cahaya, tetapi melalui proses pemantulan. Titik api pada cermin cekung adalah titik potong, bersinar pantul ketika berkas sinar datang sejajar sumbu utama. Alat dan bahan yaitu meja optik, lensa cembung, cermin cekung, layar, sumber cahaya, yaitu lilin atau lampu. Yang pertama, percobaan lensa cembung. Susun semua alat, kemudian letakkan lensa pada dudukannya. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Pada percobaan lensa cembung dilakukan pengukuran jarak benda atau S dan jarak bayangan atau S aksen beberapa kali dengan posisi benda yang berbeda. Perhitungan menggunakan persamaan umum optik menghasilkan nilai fokus yang bervariasi antara 5,71 cm hingga 7,20 cm. Setelah dirata-ratakan, jarak fokus lensa cembung yang digunakan adalah sekitar 6,54 cm. Berdasarkan nilai fokus tersebut, kekuatan lensa dihitung sebesar 15,30 dioptri. Variasi nilai fokus yang muncul disebabkan oleh penentuan bayangan tajam yang tidak selalu konsisten, kesalahan pembacaan skala, serta kemungkinan ketidaktepatan posisi sumbu optik saat menyetel lensa dan layar. Yang kedua yaitu percobaan cermin cekung. Pertama-tama, nyalakan sumber cahaya dan letakkan cermin cekung pada dudukannya. Atur kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Pada percobaan cermin cekung, hasil perhitungan menunjukkan nilai fokus berada pada rentang 7,50 cm hingga 8,43 cm dengan rata-rata 7,93 cm. Nilai ini cenderung lebih stabil dibandingkan percobaan pada lensa cembung. Dari nilai fokus tersebut, kekuatan cermin cekung diperoleh sebesar 12,61 dioptri. Kestabilan data pada percobaan cermin cekung dipengaruhi oleh sifat pemantulan cahaya yang biasanya menghasilkan bayangan lebih tegas dibandingkan dengan pembiasan pada lensa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan menggunakan lensa cembung dan cermin cekung, diperoleh bahwa kedua alat optik tersebut mampu menghasilkan bayangan nyata yang dapat digunakan untuk menentukan jarak fokusnya. Perbedaan nilai fokus yang muncul pada setiap percobaan dipengaruhi oleh ketepatan pengukuran, ketajaman bayangan, serta penyetelan posisi benda dan layar. Secara keseluruhan, percobaan berhasil dilakukan dan tujuan praktikum untuk menentukan jarak fokus serta kekuatan lensa dan cermin